Ini proses pembentukan. Berarti kalau diam mengerti ya, jelas ya proses pembentukannya. Ya, Bu. Bisa ya. Nah, kalau yang ini, Pak, kalau ini nih, saya bikin cetakan ini dari sini, proyeknya pembimbing. Ini namanya cutting di sini. Padahal nama lainnya itu deep drawing ya. Itu ada di lab logam. Jadi saya dedikasikan cetakan ini untuk apa? Metalurgi karena dulu kita miskin peralatan untuk praktikum mahasiswa. Jadi saya buat dice ini sebagai perangkat praktikum dan sampai sekarang masih digunakan ya, di pengujian praktikum pembentukan. Kemudian berikutnya ekstrusi atau penekanan. Nah, logam didorong melalui suatu cetakan yang menentukan bentuk akhir dari produk. Nah, logam yang biasa diekstrusi, contohnya timah, kemudian beras atau kuningan, bronze itu perunggu, kemudian tembaga, aluminium paduan, Mg paduan. Nah, di sini katanya karena tegangan dulu dahan suhu ekstrusinya rendah. Kemudian ada juga ekstrusi baja terbatas pada bentuk lingkaran terkecil berdiameter 5 inch, memungkinkan produksi jumlah yang sedikit karena penyetelan bentuk cetakan baru perlu beberapa menit saja. Nah, itu ya ada 6 proses. Kemudian macam-macam ekstrusinya. Nah, ini direct extrusion ya. Kemudian ini indirect extrusion. Jadi ada ekstrusi langsung, direct extrusion. Kalau ini indirect extrusion, ekstrusi tidak langsung. Ini kan ada billet. Ini billet. Kemudian ada juga ekstrusi bentuk berongga. Nah, ini billet bongkah. Nah, ini tahap 1. Tahap 1 ya. Kemudian ini tahap kedua. Ini tahap 1 lagi ini. Tahap kedua. Jadi saya membuat produk-produk seperti misalnya pipa. Kan ini ya, berongga tanpa sambungan las pembuatan pipanya itu. Tuh billetnya tuh bongkahnya tuh. Kemudian tadi shot spinningnya. Sekarang hot spinning. Pemutaran panas. Nah, pembentukan logam yang berawal dari piringan datar yang diputar, kemudian ditekan secara terkontrol. Nah, ini dainya ya, piringan terkontrol pada suatu sisi sesuai bentuk cetakannya atau die, sehingga dihasilkan produk yang diinginkan. Nah, beberapa proses digunakan untuk membuat bejana tekan kepala tangki dari suatu plat tebal. Nah, seperti ini. Jadi dia maju, nanti akhirnya untuk membentuk ini produknya. Nah, tadi kan HWP, hot working process. Sekarang beda. Hot, jadi pengerjaan dingin. Proses pengerjaan dingin, HWP. Proses pembentukan logam yang dilakukan di bawah suhu rekristalisasi, temperatur ruang atau tanpa pemanasan. Nah, pada proses ini terjadi peristiwa pengerasan regang atau strain hardening, di mana logam terdeformasi plastis sehingga logam menjadi makin kuat, keras namun makin getas atau brittle. Nah, deformasi yang diizinkan terjadi adalah relatif kecil agar tidak terjadi retak karena sifat getas logam akibat pengerjaan regangan. Jadi kalau misalnya karena dia pengerjaan dingin harus hati-hati
Karena kalau terlalu susah, nanti dia bisa menyebabkan retak pada saat proses pengerjaannya. Nah, kemudian keuntungannya, kondisi permukaan produk lebih baik karena tidak ada kerak atau sisik akibat oksidasi saat pemanasan seperti pada proses pengerjaan panas. Nah, naiknya kekerasan dan kekuatan logam, kemudian tanpa pemanasan, kemudian kontrol dimensi lebih baik. Kekurangannya, perlu gaya yang lebih besar dari proses HWP untuk membuat benda kerja mengalami deformasi plastis. Kemudian perlu peralatan yang lebih kuat sebelum proses permukaan harus bersih dari kerak atau terak. Kemudian benda kerja atau workpiece makin getas akibat pengerasan regangan. Penanggulangannya dengan proses annealing perlakuan panas. Sudah kita pelajari ya kemarin. Kalau ada yang getas, kita proses dia dengan proses perlakuan panas. Bisa annealing atau normalizing ya. Minggu kemarin sudah kita bahas. Kemudian ada juga tegangan sisa atau residual stress. Nah, ini kekurangannya. Residual stress itu terbagi dua. Ada tegangan sisa tekan, ada tegangan sisa tarik. Jadi compression residual stress itu tegangan sisa tekan, ada juga tensile residual stress. Nah, itu sangat meringankan kalau yang tensile itu. Tapi kalau yang tegangan sisa tekan itu sangat menguntungkan. Nah, kemudian macam dari pengerjaan dingin itu yang biasa digunakan contohnya yang pertama cold rolling. Ini pengerolan dingin. Nah, prosesnya sama dengan hot rolling namun tanpa pemanasan. Hasilnya itu lebih akurat ukuran dimensinya. Kemudian yang kedua cold sogging atau pemukulan dingin. Nah, ini prosesnya biasanya menggunakan mesin swagging rotary. Jadi dia berputar, yang mana benda kerjanya dimasukkan dalam celakan lalu ditekan hingga keluar. Nah, seperti ini sama ya swagging. Hasilnya nanti seperti ini. Nah, contoh mesin swaggingnya yang standar berdasarkan AS Handbook Metal Forming. Nah, seperti ini cetakannya. Open, position. Oh, ini yang posisi terbuka. Kalau ini close. Nah, ini ada roll, ada spindle, ada benda kerja sama. Kalau ini roll crack. Ini cetakannya. Ya, seperti itu. Kemudian cold forging, penempaan dingin. Biasanya digunakan untuk memproduksi baut, paku, dan keling. Paku juga ya. Nah, seperti ini udah kerjanya. Ini punchnya. Ini tahap pertama. Ini ada injektor. Injektor itu tempat mengeluarkan benda kerja. Kemudian ini tahap keduanya. Sampai di sini jelas ya, Bapak dan Ibu. Jelas, Bu. Jelas ya, Pak. Nanti lebih rincinya perhitungan-perhitungan seperti apa. Seperti misalnya wire drawing. Nah, tadinya 5 mili. Ditarik dia jadi berapa mili. Apakah langsung sekaligus? Kan belum tentu ada tahapannya. Nah, itu nanti dipelajari di mata kuliah pembentukan logam. Ini sekilas saja. Nah, ini kode ekstrusi. Banyak ya ini ya. Kode extrusion atau penekan dingin. Biasa disebut impact extrusion.
dengan produk antara lain poros dan rotor untuk kompresor pendingin. Kemudian baut juga. Nah, seperti ini backward extrusion, cetakan terbuka atau open die. Kemudian ini sama backward sama extrusionnya. Nah, ini cetakannya tertutup. Kalau ini forward, kalau ini extrusion. Nah, ini cetakan terbuka, ini cetakan tertutup. Kemudian bending atau pembengkokan. Nah, proses pembengkokan atau logam biasanya dikenakan pada plat lembaran menjadi saluran, drum, tangki, dan lain-lain. Kemudian beberapa bentuk dice untuk membentuk roll bit. Nah, ini contohnya tahap 1, tahap 2, sama tahap 3. Nah, ini siring atau pemotongan geser. Ini suatu metode pemotongan logam untuk plat lembaran tanpa ada getaran maupun pembakaran di sini. Nah, ini bentuk cetakannya, mekanisme dasar pergeserannya, siringnya. Kemudian ini perbedaan planking sama piercing. Berikutnya adalah tube drawing, penarikan tabung. Nah, di sini penarikan dingin dari seamless tube atau tabung tanpa sambungan agar didapatkan tabung dengan permukaan lebih halus berbanding lebih tipis dan lebih akurat dimensinya. Nah, itu silakan dilihat gambarnya juga. Seperti itu. Wire drawing, penarikan kawat. Nah, berupa penarikan dingin pada batang kawat. Logam meliputi diameter lebih kecil. Nah, biasanya diawali dengan batang berdiameter 1/4 in, lalu ditarik melalui die secara bertahap sehingga mencapai diameter yang diinginkan. Nah, contoh cetakannya sebelah kanan ini. Kemudian kita menginikannya deep drawing, penarikan dalam. Ini seperti hampir sama dengan yang tadi ya, cupping. Nah, ini sama proses pembentukannya. Ini yang saya kerjakan waktu TA saya di ya S1 ya, pembentukan logam menjadi bentuk seperti mangkuk dari bahan-bahan lembaran logam datar yang tipis. Nah, seperti ini cetakan atasnya, ini cetakan bawahnya. Kemudian ini spesimen di sini, yang biru itu spesimen. Kemudian nah ini produknya jadi bentuknya mangkuk. Ini tahap 1, ini tahap 2. Sudah terbayang ya Bapak Ibu. Sekarang shear forming. Shear forming itu atau flow forming, pembentukan geser. Nah, ini merupakan modifikasi dari proses spinning. Mampu menghasilkan bentuk-bentuk konis. Ini kerucut gitu ya. Setengah bola
silinder dengan ketebalan seragam atau bertingkat sesuai dengan bentuk die-nya dan jalur alat penekanannya. Nah, ini tahap 1, seperti tadi spinning ya. Kemudian ini pelat, ya ini benda kerjanya. Kemudian tahap 2-nya segini, mulai bengkok benda kerjanya, sampai di tahap 3. Hasilnya seperti ini. Kemudian stretch forming, pembentukan mulur. Nah, ini prosesnya dikembangkan untuk induksi pesawat terbang dengan produk seperti wingtip, penutup mesin, dan lain-lain. Ini stretching ya, stretch forming. Kemudian dalam proses ini semua tegangan, tekan yang menyertai tegangan bending normal selama pembentukan dihindari, sehingga spring back yang terjadi sangat kecil. Jadi pada proses bending itu dia ada proses defleksi. Jadi makanya ada spring back itu ya, naik lagi gitu. Nah, ini adalah set formingnya. Ini set forming, ini formatnya, shaftnya, ini forming pan, ini pansnya. Ini ada benda kerja dimasukin ke sini. Dan di sini ditarik sama ini. Ke bawah naik ke atas. Nah, ini jadi bengkok ini. Jadi dipaksa ditarik benda kerjanya. Sampai di sini sudah jelas ya. Saya mau minum dulu ini ya. Dari tadi cara terus. Bentar. Oke, selanjutnya yang ke-12. Nah, ini code walking ya. Code walking. High energy atau rate forming. Pembentukan energi dan kecepatan tinggi. Nah, proses ini memanfaatkan sifat logam yang lebih mudah terdeformasi atau berubah bentuk oleh adanya beban besar dengan kecepatan sangat tinggi atau beban kejut. Nah, gaya pembentukan didapat dari hasil ledakan dalam fluida yang mana dapat menyalurkan gaya pembentukan secara merata. Nah, ini bentuk kerjanya. Ini pembentukan silinder dengan metode eksplosif. Oh, pantesan meledak. Ini benda kerjanya yang biru. Kemudian ini cetakan ya, yang diarsir ini. Kemudian ada juga fluida yang warna merah ini ya. Nah, itu perubahan dari tadi karena adalah meledak tadi, ledakan tadi. Jadi terjadi explosion change. Jadi ledakan merubah gitu di situ. Kemudian berikutnya klasifikasi berdasarkan gaya pembentukan. Nah, pembentukan dengan gaya tekan, contohnya forging, rolling, ekstrusi, dan swagging. Kemudian pembentukan dengan tekanan dan tarikan yaitu wire drawing,
tube drawing, deep drawing, spinning, ironing atau penipisan logam, penipisan dinding tabung. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini stemnya, punch-nya, kemudian ini cetakannya. Kemudian pembentukan dengan tarikan, state forming, kemudian expanding. Nah, ini bentuk benda kerjanya. Ini stemnya, punch-nya, nah ini bendanya, benda kerja, kemudian cetakannya. Ini ada karetnya di sini supaya mengamankan keluarnya cetakannya. Seperti itu. Kemudian pembentukan dengan tekukan. Contohnya bending, roll forming. Nah, ini contoh benda kerjanya. Kemudian pembentukan dengan geseran maupun puntiran atau torsi ya. Nah, ini benda kerjanya dan ini benda kerja. Nah, ini cetakannya nih. Kemudian ini tanda panah jadi ke bawah berarti ditekan. Nah, ini juga sama. Dasarkan tadi temperatur. Tadi berdasarkan apa tadi tuh? Gaya. Oh, gayanya. Yang ketiga berdasarkan bentuk benda kerja. Nah, pertama benda kerja pajal atau masif. Contohnya forging, rolling, extrusion, wire drawing ya, tube drawing, ironing ya. Kedua, pembentukan berdasarkan benda kerjanya pelat, deep drawing, bending, shape, siring. Nah, ini kalau benda kerja pelat itu disebutnya bagian dari pembentukan logam namanya sheet metal forming. Kalau biasa kan forming aja, forming metal forming. Nah, tapi kalau bentuk berdasarkan benda kerja, itu dia bentuknya bentuk sheet. Jadi sheet metal forming, pembentukan lembaran, baja lembaran ya. Sheet metal forming, pembentukan lembaran logam. Karena bentuk benda kerjanya sheet ya. Masih ingat ya Bapak dan Ibu apa itu sheet ukurannya? Pelat ya di situ. UTS ya Pak ya, UTS. Nah, ini tadi benda kerja pelat sudah ya. Menarikan tarik dalam, bending, penekukan, sama sharing, pergeseran. Nah, yang keempat berdasarkan tahapan produknya. Nah, proses pembentukan primer. Nah, ini menghasilkan produk-produk setengah jadi. Contohnya rolling. Pada slab dan bilet jadi pelat. Nah, pada ingot dan bilet jadi batang, tabung, dan kawat. Itu contohnya. Ya, bentuknya berdasarkan benda kerja. Tahapan bentuk ini ya. Tahapan benda kerja. Kemudian proses pembentukan sekunder. Tadi primer, sekarang sekunder. Ini menghasilkan produk lebih lanjut. Misalnya pelat. Pelat jadi apa? Tabung, mangkuk ya. Kemudian batang kawat jadi apa? Kawat berdiameter kecil ya. Wire drawing di situ. Jelas ya Bapak dan Ibu? Tuh. Ini apa Bapak dan Ibu istilah-istilah ini asing atau sudah benda apa di tempat kerja ada seperti ini? Proses-prosesnya ada atau tidak istilah-istilah ini? Proses pembentukan logam. Nah, ini dia nih. Ini dari buku nih ya. Nggak kelihatan nih. Nah, ini proses pengelasan kali. Flat, sistemnya ada boot joint, corner joint nih. Tipe-tipe pengelasan ya. Lap joint. Ini Bapak yang menginikan edge jointnya di sudut.
sisi ini. Ada yang bentuknya flat, horizontal, vertikal benda kerjanya ya. Overhead, itu sistem cara mengerjakan pengelasan nih. Jadi 5 basic, 5 dasar proses tipe pengelasan basic yang bisa dilakukan pada saat proses welding atau pengelasan. Terima kasih kepada penulis. Sumber literaturnya ini 2 sumber literatur untuk semua bahan di slide ini berdasarkan diktat ini ya. Teknik pembentukan. Saya punya kebetulan Bapak Marjono ini pembimbing TA saya di S1 dan kebetulan Pak Marjono ini Profesor Marjono almarhum adalah pendiri teknik metalurgi jurusan kita. Ya, Bapak ini adalah jurusan teknik mesin. Kemudian dengan adanya jurusan baru dengan material, beliau pindah ke teknik material di ITB. Nah, ini pembimbing saya, pendiri jurusan kita teknik metalurgi Unjani ya, Pak Marjono ini. Ada juga Pak Rohim, Pak Supono yang satu-satunya yang masih hidup, pendiri jurusan teknik metalurgi Unjani Binong ya. Nah, kemudian bukunya ASM Internasional keluaran 2005, ASM Book itu E4, Forming, ASR. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu, proses pembentukan logam, dan Bapak Yudi itu adalah dosen Brawijaya. Sekarang udah tahu belum? Bapak Yudi apa namanya? Yudi Surya Irawan. Beliau dosen di Universitas Brawijaya. Di mana? Jawa Timur apa Malang ya? Unibrau. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Saya istirahat dulu sebentar ya. Kenapa? Mau tanya Bu? Pak Budi, apa kabar Pak Budi? Ya, Aduh. alhamdulillah. Mas sambil kerja saya Bu. Oh, di mana Pak? Tadinya mau nanya, cuman saya ya sambil kerja Bu, saya shift malam Oh gitu ya Bapak dan Ibu itu ya. Di mana Pak kerjanya Pak? di Safran Bu. Di mana Pak? Safran. Kalau Oh, dulu mah Kolin Bu, waduh. Tapi bisa yang di oh Bandung. jadi ini oh di Bandung. Oh tapi di Bandung ya lokasinya. Oh iya apa Pak? Silakan Pak, ada yang ditanyakan. Ya, ya tadi cuma mau tanya yang masalah yang tadi pembentukan secara eksplosif Bu. Itu Bentuk. memang menggunakan bahan. Iya, tadi udah kelewat. Tadinya mau nanya, cuman handphonenya lagi nggak dipegang. Iya Pak. Jadi saya harus balik lagi Pak. Pembentukan apa Pak? Iya, punten Bu. Ya Pembentukan. itu yang secara itu memang menggunakan bahan eksplosif atau memang kayak semacam Oh, elektrochemical Bu, oh kayak itu ya. ECM gitu. Oh iya, yang meledak itu ya, eksplosif ya. Ya, Lah mah, ini ya. Iya Pak, ini mah sengaja dia dieksplosian, dibuat nantinya dia seperti bom gitu ya, meledak gitu ya. Nih, makanya di sini ada nih explosive explosion change. Jadi ada perubahan eksplosifnya. Tapi kan di sini aman Pak ya, benda kerjanya kan nih yang warna biru ini. Memang sengaja sistemnya seperti itu Pak. Tapi di sini jangan lupa pakai fluida Pak. Hasil ledakannya dalam oh, fluida. Jadi kan aman. Tadinya kan panas tuh. Jadi diredam langsung oleh aliran fluida yang mengalir. Ini Pak, yang biru-biru ini kan lambang air nih Pak. Atau fluida lah. Aliran ya. Aliran fluidanya nih. ya. Nah ini. Jadi dia mungkin aman di sini. Tapi mengerikan juga ya. Meledak begitu. Tapi Hmm, langsung diredam oleh aliran fluidanya. Tuh. oke. Jadi fungsi fluidanya itu untuk mengalirkan ini gaya merata ke seluruh di sini.
seluruh cetakannya ini nih, benda kerjanya. Jadi tidak ada, jadi uniform seragam ke segala arah hasilnya itu. Seperti itu, Pak Budi. Oh, ya. Karena saya ini ada yang kayak elektrochemical gitu juga Bu, sama pembentukannya tapi menggunakan elektrik mesin gitu. Ya, Cuman si kemasannya sama gitu untuk penting. ada ya, Pak ya. Itu efektif nggak, Pak? Kalau untuk tingkat keselamatan? Jadi kalau ini aman Bu, ini jadi mengurangi proses deburring. Ya. Oh, ada di Boring di sana ya. Ya, jadi ya dari deburring. Jadi bagian-bagian sulit yang nggak bisa dihandle sama deburring digunakan SCM elektrochemical. Sengaja Jadi ya saya di melihat ini cuma seperti itu, tapi melihatnya ternyata eksplosif dan beda gitu. beda ya, Pak ya. Kalau ini memang sengaja Iya. diledakkan, tapi dengan cara mengaliri aliran fluidanya di situ. Dari hasil ledakan, fluida dari hasil ledakan, Pak. Ya Bu, jelas mengerti. Bisa ya, Pak ya. Bagus. Ya, makasih, Pak. Ada lagi, Pak. Saya sambil beristirahat, Pak. Jadi silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, saya istirahat dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Kita satu kali lagi ya pertemuan minggu depan. Kita bahas tentang korosi dan perlindungan logam. Terakhir, pertemuan ke-15 minggu depan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau elektro mah nggak nyambung ya. Welding tadi ada tuh saya tidak menginikan welding. Saya menginikan salah satunya saja yang pembentukan, karena pembentukan 2 semester, tapi nggak tahu saya sekarang karena kurikulumnya kan berganti-ganti. Jadi nggak tahu nih kurikulumnya ada teknik pembentukan logam sama apa tuh satu ya. Soalnya 3 SKS. Kalau ini berapa SKS, Pak? Pembentukan logam Bapak udah? Oh belum ya, baru tingkat pertama ya. Wah, salah ya. Ini pembentukan nanti belajarnya semesteran. 1 semester, 2 semester gitu. Ada di situnya. Tapi kalau eh, yang tadi pengelasan itu ya, kalau yang Bapak yang expert pengelasan, biasanya yang mana tuh yang diambilnya tuh tadi mana ya pengelasan? Waduh, jauh. Waduh, tadi pengelasan. Eh, tadi di mana ya proses pengelasan? Tapi Bapak dan Ibu pernah melihat proses rolling di pabrik, atau waktu kuliah mungkin pernah. Apalagi kalau mesin harusnya udah pernah ya. Mana tadi yang pengelasan? Nah, ini Pak, siapa yang bagian welding itu biasanya mengambil yang mana nih? Ada yang overhead, vertikal, horizontal, ada yang flat. Ini berarti Bapak-Bapak yang expert pengelasan sudah ahli ya dalam melakukan proses pengelasan. Seperti ini contohnya. Gitu ya. Pak siapa? Pak Widodo yang pengelasan itu? Ya, Bu. Iya. Gitu ya Pak. Bapak tuh bidang pengelasan bukan? Iya, Bu. Nah, Bapak biasanya mengerjakan yang mana tuh Pak tahapan itu? Ada yang boot join, corner join. T-join berarti Bapak ahli semua ya Pak, di antara semua ahli Bapaknya ya, pengelasan itu. Kalau dibilang ahli bukan, saya cuma pengetahuan aja karena yang melakukan kan orang Oh gitu ya apa Pak. juru lasnya.
gitu ya, Pak. Kalau Bapak berarti instrukturnya. Apa namanya? Ya, saya cuma inspeksi saja kualitas pengelasan. Itu yang paling sulit yang mana itu, Pak, di antara semua tuh, Pak? Yang sering gagal gitu. Di daerah mana? Atas, bawah, sambungannya tuh. Kan masing-masing punya keahlian, Bu. Jadi ya kalau dibilang gagal atau tidaknya, karena sebelum melakukan pengelasan, Iya. setiap jurulas kan melakukan tes. Jadi dia sudah familiar dengan apa desainnya seperti apa begitu. Jadi semua orang ada di posisi yang butuhkan. Hmm, jadi udah cek Karena di kalau analisa dulu ya. Di analisa dulu ya, Pak ya. ya, Gimana? jadi misalnya ada pekerjaan, nanti ada welding supervisor yang akan menentukan siapa juru yang akan melakukan pekerjaan tersebut. Jadi Oh iya. untuk meminimalkan terjadi kesalahan dan pekerjaan ulang. Iya itu yang angkatan berapa itu ya. Jadi si welder itu seenaknya tapi berdasarkan kondisi di lapangan katanya. Itu waktu seminar tuh Bapak siapa itu. Dia berdasarkan keadaan lapangan katanya. Oh berarti Bapak sebagai bos mah tinggal langsung nunjuk aja gitu ya Pak ya. Ya Pak Widodo. Ya, nanti supervisi di lapangan mereka kan punya sumber daya di masing-masing keahlian, Bu. Oh gitu Jadi ya kalau Pak. misalnya butuh keahlian yang overhead, nanti dia sudah punya apa? Tuna, punya jurulas sendiri yang spesial untuk di overhead. Nah, ada juga yang punya keahlian multi, maksudnya satu orang itu bisa Bisa. empat posisi itu, gitu kan? Oh. Tapi ini tuh setiap keahliannya ada sertifikat atau gimana, Pak? Sebagai menjamin bahwa oh iya dia ahli di bagian horizontal atau yang flat. Itu ada Pak itunya. Sebagai membuktikan bahwa iya saya ahli di bidang ini. Iya, sebelum ikut dalam ikut dalam Mm-mm. tim pekerjaan itu, Iya. setiap jurulas akan melakukan kualifikasi terlebih dahulu Oh iya, oke. uh, dengan standar yang dibutuhkan. Jadi Oh iya. begitu dia masuk dalam tim kerja, dia sudah punya sertifikat yang membuktikan bahwa dia ahli untuk melakukan pekerjaan tersebut. Oh iya iya. Kalau yang gini mah kan, yang flat mah kan gini biasa ya. Tapi yang begini-begini yang miring-miring. Ini lap joint gini, aduh. Apalagi yang gini nih. Ini kayak roti nih. Nah, tapi kan perlu di sini hasilnya tuh bagus nggak ya Pak ya di sini? Pas di daerah khasnya itu. Nah, ini gini bisa Iya, jagoan ya berarti ya. Waduh, hebat ya. Kan susah nih gini nih coba. Kan kalau pengajuan. Itu juga Pak bahannya kan ada yang similar gitu ya. Ada juga kan yang disimilar ya Pak ya. Itunya. iya, Las pengelasannya ya Pak. iya, Ada yang misalnya sama-sama baja atau misalnya yang satu baja karbon, yang satu dengan baja karbon dengan stainless gitu pernah ya. Jadi ada yang bahannya tuh disimilar, ada yang similar gitu ya Pak. iya. Yang kebanyakan yang Bapak Uh, lakukan di sana yang gimana Pak? Dissimilar itu hanya kasus-kasus tertentu saja, karena Oh, dari engineering sudah mendesain sedemikian rupa supaya tidak supaya mengurangi tingkat kesulitan. Jadi oh, ya ya ya. engineering sudah berperan di awal mendesain itu. Jadi yang Oh, di lapangan itu dissimilar itu uh, sangat sedikit. jadi meminimalisir ya Pak ya, Iya, betul. mengurangi. Oh, iya iya iya. Oh, gitu ya.
Oh, jadi Jadi sebisa mungkin dari engineering itu memilih material itu yang sama. Jadi mudah mm, untuk melakukan pekerjaan penyambungannya nanti. oh Kecuali gitu. harus apa dia terpaksa secara desain permintaan pelanggan itu menggunakan material yang berbeda. Nah, itu mau tidak mau kan harus itu didesain di lapangannya berbeda material. Oh iya. Soalnya kami di sini kalau mereka mahasiswa yang tertarik dengan welding itu kita menginikannya coba kita alasnya yang similar. Nah, terus kita bandingkan dengan yang disimilar katanya. Mereka itu, Pak. Masih dalam rangka itu ya. Apa? Ini yang apa penelitiannya tugas akhir mereka. Karena banyak lulusan metalurgi itu yang menjadi itu Pak WI sama WE itu. Jadi kalau mereka ketemu di lapangan seperti kampus 2 katanya. Jadi saingannya sesama orang rumah katanya orang dalam. Paling juga sesama angkatan atau beda angkatan gitu katanya. Mereka yang ikutan WI sama WE itu. Begitu Pak. Iya, Biasanya produknya apa aja Pak di sana? kalau di tempat saya kan apa namanya Apa eh, satu produk gitu atau bagaimana? di tempat perusahaan saya itu mengerjakan pekerjaan untuk pengolahan minyak lepas pantai ya. Jadi Iya. eh, bikin apa namanya platform dan jaketnya gitu. Oh iya iya iya. Kompleks lah di situ mau dibilang apa yang mau dikerjakan hampir ada semua. Enggak dilihat dari namanya aja udah kebayang itu. Pas Bapak bilang komplek pasti saya wah ini udah terbayang nih. Gimana di lapangannya itu sendiri ya Pak ya. Karena Ya di dari materialnya paling apa grade-nya rendah sampai yang paling tinggi ada. Dari oh, bentuk pengelasan apa sambungan yang seperti di gambar ini pun ya semua ada gitu. dan ini sudah biasa ya Pak ya. Mungkin simpel ya kalau udah expert mah biasa nih. Itu ya Pak ya. Kalau ini kan untuk pemula, untuk mahasiswa-mahasiswa gitu. Cara Ya, teorinya mengenal aja. Seperti itu. eh, jadi kan di setiap pekerjaan itu kan ada masing-masing bidang yang akan mengerjakan. Jadi misalnya ada juru las, dia yang akan melakukan pengelasan, kemudian ada yang juru pasang, apa tukang fitting atau juru pasang, nah, itu beda lagi. Jadi satu join itu eh, berbeda-beda ini ya, berbeda-beda keahlian orang yang melakukan pekerjaan. Jadi misalnya yang flat joint itu nanti ada fitter yang akan memasang itu Oh, eh, dengan dimensinya, kemudian sudah selesai dipasang, kemudian datang welder atau juru las yang akan melakukan pengelasan. Selesai pengelasan nanti welding inspector akan datang akan memeriksa hasil pengelasan secara visual kelihatannya sudah sesuai dengan apa permintaan pelanggan. Nah, kemudian setelah itu ada tim NDT yang akan memeriksa hasil pengelasan itu yang di bawah permukaan dan yang di dalam. biasanya Ya, NDT-nya apa seperti itu. Pak? Yang di ini kan ya. NDT ya tergantung permintaan Bu. Dari mereka Oh, ada kategorinya dari 1, 2, 3, 4 ya. oh, Masing-masing kategori akan apa akan mensyaratkan iya. pemeriksaan yang berbeda-beda. Hmm, itu berdasarkan konsumen atau kita pelaksana? Mereka ya yang mintanya ya. Ya, itu kan dari apa permintaan pelanggan. Jadi misalnya pelanggan Iya, dia mensyaratkan pelanggan. Oh, iya iya iya. Oh, gitu ya.
Oh, saya pingin NDT-nya misalnya ultrasonik gitu ya, atau X-ray gitu ya, Iya, sesuai mereka ya, pinginnya mereka. Oh, betul. gitu ya. Oh, hebat juga ya, menarik ya. Tapi umumnya sih kalau untuk pengelasan pakai ultrasonik atau X-ray ya, Oh, biasanya. bisa tergantung ininya Bu. Kalau apa struktural biasanya dia pakai ultrasonik. Tapi Mm-mm. kalau untuk eh, pipa penyalur Ya. proses itu Mm. Pakai apa tuh, Pak? menggunakan radiografi. Hmm, iya ya. Oh, jadi beda ya, Pak ya. Khusus itu ya ininya. Iya, Hmm. tergantung kebutuhan dan kemudian eh, apa namanya tingkat kesulitan untuk melakukan pekerjaan itu sendiri. Oh, Ada misalnya radiografi bisa iya. digantikan oleh ultrasonik gitu. Nanti Iya. mereka ada pertimbangannya sendiri. Ya, karena kan kalau radiografi kan ngelihat itunya, Pak, radiasinya itu kan sinarnya itu. Kalau ultrasonik kan masih mending ya. Ya. Tapi kalau radiografi, Papa pakai penghalang itu, pakai itu nggak? Biar nggak kena radiasi, nak. Radiasi apa sih namanya? Oh, kalau radiografi kan ada timnya sendiri. Nah, mereka biasanya isolasi area Iya, Pak ya. pakai atasannya. Jadi nanti ketika melakukan pengujian, mereka akan mensterilkan area dari Iya kan orang. berbahaya. Ngeri itu. Mengerikan sekali. Jadi ada, Pakai ada X-ray, batasan. pakai radiografi itu ya. Kayak kita sakit Ya, di ronsen. Oh, jadi berarti Bapak kerja tuh dengan berbagai para ahli-ahli semua ya, Pak ya? Jadi saling berhubungan. Tidak dikerjakan satu orang karena pekerjaannya juga banyak bidangnya ya, Pak Widodo. iya betul. Waduh, Jadi semua keahlian ada di dalam satu proyek itu. iya, iya ya. Senang juga ya banyak ahli. Bisa tuker pengalaman di situ ya. Tapi Ya. kerjanya berapa lama, Pak? Kalau begitu? 24 jam lebih gitu? Atau bagaimana kalau di tempat Bapak? Soalnya berat-berat begini kerjaannya ya. Maksudnya berapa lama itu? Maksudnya gimana, Bu? Bukan, kan kalau kerja kantoran mah waktunya tuh sampai jam 5 gitu atau jam 4. Kalau di sana pekerja Bapak sistemnya seperti apa, Pak? Sama saja, kita bekerja juga berdasarkan peraturan pemerintah, Oh, sama ya? undang-undang. Ya, ya, ada jam Hmm. ya, wajib, ada jam kerja lembur. Oh, Kemudian kalau memang pekerjaan itu membutuhkan waktu yang berkesinambungan, nanti ada apa grup pagi, ada grup malam, gitu. Nanti tukar apa kayak sip-sipan, eh Pak. karakternya, ya, Kayak sip-sipan tuh kayak Pak Budi. Sip-sipan gitu. ya, ya betul. Oh, sama ya? Nanti pagi mau masuk malam, nanti ada apa eh, serah terima pekerjaan yang tertunda untuk dikerjakan di shift selanjutnya. Itu pekerjanya ada yang wanita nggak, Pak? Kalau di tempat saya untuk wanita itu ada yang di Oh, ada. lapangan ya, Ya? Oh, ada, Pak. di lapangan Waduh, ada jagoan ya. ada Hebat field ya. engineer. Waduh, kerennya dari Kartini. Hebat berarti. Bagian apa itu, Pak, berarti? Kalau wanita gitu, perempuan. Kalau tenaga ahli di engineer, Iya. kemudian untuk tenaga yang non ahli itu ya data entry Oh, wanita. oh gitu ya. Oh, jadi nggak turun langsung membinangi seperti ini ya. Eh, enggak semua. Oh, gitu ya. Bapak itu yang di Karimun itu ya, Pak?
Iya Bu, betul. Karimun Riau. Di Jawa juga Kepulauan ada Riau. karimun. Di Jawa juga ada karimun. Kita tuh, kita itu ya dimanapun di Indonesia, nama itu sama ya. Aneh saya. Apa nggak ada nama lain? Nama satu nama gitu. Berulang. Mana? Oh, di daerah ini. Nah, jadi nggak bisa menyamakan satu tuh pasti di sini itu kayak karimun. Pasti di Jawa enggak, ternyata ada juga di Riau. Jadi dipakai di mana-mana ya nama nama daerah juga. Aneh sekali ya. Emang Bapak udah kerja berapa lama di sana, Pak? Saya di Karimun dari 2020. Oh, sekarang 5, berarti mau 6 ya. Ya, Wah, ini sudah jalan di tahun ke-6 saya di sini. iya ya, tahun ke-6. Biasanya orang suka pindah-pindah ya. Kenapa pindah-pindah ya? Pindah ke sini, pindah ke sana. Apa nggak capek pindah-pindah ya? Ya, karena di bidang pengelasan seperti ini kan berdasarkan proyek Bu ya. Jadi kalau satu proyek selesai, biasanya pekerjaan selesai. Nah, Oh, tenaga kita sudah nggak dibutuhkan di situ, berarti kita harus cari proyek yang lain. berdasarkan project ya. Project, Iya. depend and project. Pernah nggak Pak nggak ada gitu proyeknya? Pernah dulu tahun 2017 itu Oh sepi ada? proyek. Waduh, Iya. itu bagaimana karyawannya? Kalau sopir proyek di situ ya, aneh berarti ya. Ya, kalau nggak ada proyek ya semua karyawan di ini apa Di rumah, diberhentikan. di Ya, rumah nggak di Kak. rumah kan diberhentikan. Jadi kerjanya diam di rumah gitu maksudnya. Tidak diberhentikan. Oh, diberhentikan? Dalam arti? Iya. Dalam arti? Ya. Dalam arti tidak ada keterikatan keterikatan Oh, enggak. kerja, PHK hubungan kerja. maksudnya? Iya. Oh, waduh. Oh, iya ya. Mau gimana ya? Orang tidak ada yang menawarkan proyek ya. Jadi, oh gitu. Itu sebenarnya punya pemerintah atau gimana, Pak? Perusahaannya? Atau punya Punya swasta asing asingnya yang mana, Pak? Perancis, Itali, biasanya. Oh, dari Itali. dari mana, Pak? Itali. Dari Itali. Wih, Bapak bisa dong ya bahasa Italia. Nggak bisa Bu. Hah? Gak bisa? Iya Iya. tuh belajar Bapak udah 6 tahun. Mau 6 tahun belajar ke. Masa ingat visa aja numero uno. Numero uno. Iya kan mungkin kalau di sana Pak Itali standarnya apa Pak yang dipakai? Standar maksudnya standar Mereka ininya punya standar untuk nggak Pak di sana? Kalau kita kan SNI, Itali kan punya Pak standar Itali juga. oh, Itali itu saya lupa sepertinya dia dulu Veritas kalau ya. Oh ada ya Pak ya. Kan kita punya SNI tuh. Nah si Itali apa dia? Misalnya pengelasan apa gitu itu. Kalau yang bakunya mah iya pasti sudah itu semua sama. Kalau Itali kan ikut Eropa Bu, jadi dia pakai ISO. Tapi kan setiap pekerjaan itu tergantung dari permintaan. Misalnya permintaan Hmm. kalau pekerjaan di Indonesia kan harus ikut SKK migas gitu ya. Oh iya benar. Kemudian Induknya ya Pak ya. ya tergantung di mana eh, apa namanya, di mana produk itu nanti akan beroperasi. Kalau misalnya beroperasi di Indonesia, dia harus SNI, ikut SKK migas nanti kan. Nah, Hmm. kalau misalnya mau di Eropa kan harus ikut Eropa, misalnya pakai DNV kan, gitu. Tergantung dari eh, eh, regulasi di mana produk tersebut nanti akan beroperasi.
Oh, gitu ya, Pak ya. Jadi bukan terpaku karena itu perusahaan Itali kemudian harus pakai Itali, enggak. Jadi ikut regulasi di mana dia nanti akan beroperasi. Iya, Kalau misalnya menyesuaikan ya, Pak ya. di Timur Tengah dia nanti kan standarnya biasanya Amerika ya, makanya dia harus pakai misalnya ASME, kemudian ABS kan gitu. Iya, Arab mah sama Nah, Eropa, sama Amerika dia tunduk. ya kalau nanti ditaruh misalnya di Eropa nanti dia biasanya itu struktur pakai DNC. Nah, kemudian Hmm. untuk yang lainnya pakai ISO, tergantung dari permintaan. Oh, oh iya ya. Itu Kan juga kita mah tergantung dari pelaksana ya, Pak politik. ya. Ordernya Iya gimana betul. gitu ya, Pak ya. Iya betul. Pasti apa. Menarik juga ya, yang gitu. Aduh, ada nggak proyeknya yang paling lama berapa gitu, Pak? Ada nggak? Dalam Paling setahun, lama 2 tahun, apa 6 bulan kan gitu ya, proyek tuh. Ada yang paling lama gitu, di berapa sini gitu? rata-rata 2 tahun Bu. dua dua tahun sampai tahun ya. 3 tahun. Waduh, lumayan ya. Iya, 2 tahun. Waduh. Oh iya dua harus ya. tahun. Nanti daripada nggak ada kerja ya Pak. Jadi nggak apa-apa 2 tahun ada proyek. Daripada kayak tadi itu ya. PHK itu pemutusan hubungan. Iya, Aduh menarik juga ya. Pengelasan. Sebenarnya kita juga harus membahas pengujian NDT. Tapi kan ya bapak-bapak yang ada menangani NDT kan udah expert ya. Waktunya nggak cukup. Nanti juga pengujian itu dibagi dua. Ada pengujian destruktif yang merusak, kayak uji tarik tadi ya, yang kita bahas uji tarik sama yang NDT itu yang tadi Pak Widodo itu ada lagi namanya NDT. Jadi pengujian merusak dan pengujian tidak merusak. Itu 2 semester dipisah masing-masing itu. Nanti Bapak dan Ibu, ini nggak tahu Bapak dan Ibu dapat nggak ya pengujian itu materi pengujian? Ya pasti dapat mungkin ya. Karena ini kan baru semester 1 ya. Semester 1. Jadi kita ngobrol tentang pengelasan berdasarkan dari expertnya ya, Bapak dan Ibu. Jadi kita mengenal saja langsung ke lapangan. Jadi tidak usah memakai teori, cukup mengenal, menceritakan pengalaman Bapak Widodo di lapangan pekerjaannya. Nah, sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Ini saya mengajarkan hanya dasar-dasarnya saja. Tapi di lapangannya pasti Bapak dan Ibu yang lebih paham dan ahlinya. Begitu. Ya, Bapak Ketua, Pak Wawan diam aja ya. Slow motion. Bu Rike juga diam saja ya. Nggak ngobrol ya. Bu Rike satu pekerjaan dengan Pak Budi. Satu pekerjaan ya enggak. Jadi ini waktunya 3 menit lagi. Jadi nanti minggu depan adalah minggu terakhir kita kuliah. Saya harap Bapak dan Ibu bisa memahami untuk bahan UASnya itu materinya setelah UTS. Jadi sebelum UAS itu tidak akan saya tanyakan lagi. Jadi untuk UAS itu materinya itu materi setelah UTS sampai hari ini. Materi sebelum UTS itu tidak ditanyakan. Jadi cukup sampai di UTS saja. Jadi untuk bahan UAS
itu adalah setelah UTS sampai nanti minggu depan tanggal 12 Januari. Begitu, Ya, Bapak dan Ibu ya. baik, Itunya Bu. open book atau close book? Close book ya, enak ya. Open book aja, Bu. Iya gitu ya Pak Widodo. Iya, Supaya kalau enak saya nih. harus sekali Bu yang mau diingatkan. Tapi di ITB juga open book ya. Ujiannya aneh saya. Saya aja sama Bapak yang tadi, Pak Marjono itu. Oh, dia itu dewanya metalurgi itu. Si Bapak itu Marjono. Jadi Bapak Yudi tadi ya. Open booknya rumit, Bu. Saya lihat, Bu. Saya itu Pak, pengalaman saya Pak. Ya waktu saya di sana Pak. Open book itu Pak. Bu di halaman berapa gitu. Jadi niatnya ada open book ini nanti lihat buku. Padahal pada saat di ujiannya itu kalau kata orang Sunda mah kawer pabaliut di mana yang tadinya di tempat aku jadi nggak ada. Jadi apa? Jadi imajinasi dan fokus kita tuh apa ya susah. Tapi kalau misalnya close book kan enak. Oh iya kita jadi berkewajiban untuk menghafal gitu. Tahu menguasai gitu. Kalau saya gitu. Itu Pak Ade betul. Jelimet ya Pak Ade. Di- Saya lihat soal anak saya juga open book susah banget kayaknya. Itu Bapak mau Masa tahu di nggak Pak? metalurgi di ITB kan soal-soal tentang persamaan diagram Elingham dibuat open book juga tetap susah, Bu. Oh Bapak persamaan Hooke Pak. Saya tanya itu Pak ke mahasiswa. eh, Coba buktikan bahwa hukum Hooke itu seperti ini. Jadi kan turunan rumus itu Pak. Itu saya tanyakan juga Pak di mahasiswa reguler Pak. Oh kalau diagram Wellingham kan susah Pak. Itu Bapak di metalurgi itu ya di ITB-nya ya, metalurgi ya. Ya. Iya Pak. Kalau kami dididiknya tidak open book dulu. Saya kuliah close book semua. Pusing-pusing katanya. Tapi kok di ITB kok open book ya? Kan ada yang perlu di data, mungkin nggak perlu dihafal. Tapi di ini kan input-inputnya. Kalau pengujian misalnya kan banyak datanya. Tuh kayak yang kemarin Bapak bilang ya, termomet itu ya, termodinamika metalurgi. Kan banyak datanya, makanya 24 jam gitu ya. 12 jam gitu. Pusing Pak, jangankan kuliah Pak. Anak SD aja susah materi kuliahnya. Materi kuliah. Materinya tuh susah. Bener ya. Oh, jadi setuju ya Bapak, Bapak Ibu. Open book. Setuju banget, Bu. Setuju, Bu. Tuh Pak Widodo bilang setuju. Pak Ade setuju. Iya sih. Jadi lebih ini ya, lebih tenang gitu ya. Ininya apa? Menyamakan persepsinya gitu. Tapi Pak, jangan salah Pak. Ada juga dosen yang jahat Pak. Dia bilang, boleh kalian open book. Boleh, boleh, boleh. Open book. Taunya apa Pak? Nggak ada Pak jawabannya di buku atau dimanapun. Pas kita tanya, kenapa Pak? Memang iya saya menanyakan, kayak saya iniin open book, nggak ada di situ katanya. Tuh kan Pak itu. Orang ITB kayak gitu tah triknya. Jadi nggak ada di buku atau di mana-mana Pak. Jadi tetap aja kita menganalisa jawab soalnya. Kita analisa baru kita jawab. Itu ada Pak gitu. Di Unjani juga ada tuh yang ininya apa kerjanya dipindah tuh pada yang semua rata-rata udah almarhum. Dia ngerjain kita Pak mahasiswa. Dan memang nggak ada katanya kalian kerjakannya sendiri. Jadi sama dengan dia close book Pak. Ada yang begitu Pak. Bukan kata orang Pak, saya mengalaminya waktu kuliah. Kan dulu Unjani itu dosen-dosennya ada yang dari Pindad gitu Pak ya.
ahli-ahli expert itu, Pak. Jadi kita tuh zaman dulu udah yang mengajar itu para doktor, profesor gitu, Pak ya. Nah, itu mereka sengaja tuh bilang nggak ada, bilang ada di buku. Tapi apa analisa, terus kita Pak nggak ada, memang nggak ada. Nah gitu Pak, itu pengalaman saya Pak. Itu kuliah di Binong Pak, di Metalurgi Unjani. Pernah begitu Pak, dikerjain sama guru lagi, sama dosennya. Ada seperti itu Pak. Kira-kira kalau saya begitu nggak Pak orangnya Pak? Menurut Bapak dan Ibu? Ya open book. Tapi nggak ada sih. Kira-kira saya gitu nggak Pak orangnya Pak? Enggak, Bu, Ibu mah bager, Bu. Enggak, Bu. Mager. Iya, saya dimarahin itu sama Prodi. Bu Heni katanya. Saya ditegur. Aduh. Biarin aja lah. Jangan. Ya, sudahlah. Dulu saya sering ngasih E, Pak. Nilai E mahasiswa. Tapi kesini-sini capek juga ya. Ketemu lagi, orang itu lagi, bosan. Jadi kenaikannya tidak signifikan gitu, Pak. Tapi kan sekarang dibantu oleh adanya SP, Pak. Semester pendek itu. Yang notabene minta nilai itu sih sebenarnya. Bukan minta apa. Perbaikan IP katanya. Padahal ilmunya nggak bertambah mahasiswa. Tetap aja seperti itu. Ya, begitulah. Tapi Bapak dan Ibu mah nggak praktikum lagi ya. Sudah nggak ini. Sudah expert. Hanya tinggal mengikuti teori saja. Bager ya saya ya. Jahat. Saya orangnya nggak tegaan, Pak. Nggak tegaan. Waduh, ini waktunya sudah habis ya. Sudah lebih 5 menit. Baik, kalau begitu kita cukupkan kuliah kita hari ini sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih semua. Saya pamit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.